Rupiah berbanding USD, memang tidak luput juga nasibnya dari, pelemahan ya, karena USD ini tengah menguat, against, kebanyakan mata uang di dunia. Sepertinya tren naik USD ini semakin tidak terbendung setelah, kemarin walaupun The Fed itu sudah menaikkan suku bunga 75 basis points, which is, pretty in line dengan yang diharapkan, konsensus, tapi sepertinya, chairman-nya masih bernada hawkish dan, tampaknya belum akan, kita belum akan lihat adanya pelonggaran, melunak gitu dalam, kecepatan menaikkan suku bunganya dalam waktu dekat. Namun, yang, kedua mereka akan adakan, FOMC meeting bulan Desember nanti, mudah-mudahan, market mengharapkan ini bisa diperlunak. Kalau enggak ya, rupiah sepertinya, atau USD against, IDR masih akan menguat sampai 16.000, tidak tertutup kemungkinan bahkan sampai 16.200 karena tren naiknya ini. Oke, jadi Anda melihat dengan belum ada tanda-tanda, The Fed akan menggunakan kenaikan suku bunga acuannya, rupiah ini berpeluang menyentuh level 16.000 ya, Mbak Liza, hingga akhir tahun? Mhm. Ya, terlebih lagi akhir tahun itu kebanyakan, justru permintaan dalam US dollar itu meningkat. Mhm. Ya, kalau, company perlu untuk melunasi hutang berdenominasi, USD, utang tahunan. Nah, kemudian juga mungkin ada, orang-orang yang mau, tujuan liburan gitu ke luar negeri ya ikut sama-sama, perlu USD juga gitu kalau, misalkan zaman dulu. Maybe sekarang juga mungkin, mobilitas sudah membaik, akan ada permintaan di, sisi itu. So basically historically memang, jelang akhir tahun, permintaan USD cenderung meningkat dan ini pada akhirnya juga akan membantu mengerek, nilai tukar USD. Oke, kalau historically permintaan dolar tentunya hingga akhir tahun akan semakin meningkat, kita lihat beberapa emiten Mhm. yang terdampak paling signifikan tentunya ini kan emiten yang memiliki hutang besar dengan mata uang dolar dan juga pendapatannya rupiah. Dengan Mhm. proyeksi The Fed yang tadi juga dikatakan masih akan tetap hawkish hingga akhir tahun ini dan juga hingga awal 2023, sebetulnya level-level rupiah di berapa sih, Mbak Liza, yang patut diwaspadai oleh para emiten? Oke, ketika kita diharuskan, untuk mulai terbiasa dengan new normal, USD IDR di harga 15.000, tampaknya kali ini sudah akan bergerak menuju 16.000 ya, Mhm. atau, 16.200 mungkin sejelek-jeleknya. Hopefully sih kita nggak usah sampai ke level tertinggi di awal tahun 2020 itu, ketika nilai tukar rupiah itu sempat menyentuh angka, 16.600. Nah, itu udah sekitar 16.400 sampai 16.600 itu sudah akan jadi level psikologis resisten yang, Mhm. kalau misalkan kita sampai masuk ke arah situ, ya itu mungkin, mulai benar-benar diperlukan intervensi dari bank sentral. Oke, kalau kita lihat secara sektoral begitu Mbak Liza, salah satunya adalah Mhm. sektor ataupun emiten tekstil ini yang juga cukup terdampak dengan adanya pelemahan rupiah. Apakah Anda Betul. melihat bahwa emiten-emiten di sektor ini juga sudah kesulitan dalam mengelola utangnya dalam berbentuk dolar Amerika Serikat? Ya, betul Sasa. Jadi untuk di sektor tekstil ini, kesulitan mereka lebih banyak karena negara-negara yang berhubungan bisnis dengan mereka itu, te tampaknya, masih lebih ngotot untuk pakai USD ketimbang local currency. Nah, kan kita ada beberapa strategi ya untuk menyiasati, ketergantungan pada penggunaan USD. Nah, salah satunya adalah menggunakan mata uang lokal. Tapi ternyata pada industri tekstil ini, kebanyakan pemain itu lebih suka menggunakan deal dengan, USD. Jadi, sulit buat para pemain tekstil ini untuk, mengurangi ketergantungan mereka pada USD. Sedangkan kalau misalkan di, industri lain seperti farmasi atau mungkin juga, consumer seperti ICBP, Indofood gitu, kalau mau beli bahan baku impornya, mereka mungkin bisa mengusahakan dengan cara tersebut. Ya anyway, itulah keunikan dari masalah yang dihadapi oleh, sektor tekstil. Oke, selain tekstil, kemudian farmasi dan juga tambang, emiten-emiten yang menggunakan Mhm. mata uang asing begitu dolar Amerika Serikat, apakah Anda melihat pelemahan rupiah yang semakin dalam ini akan menggerus margin mereka, Mbak Liza?
Yes, of course, tentu saja demikian. Eh, apa buat apalagi buat emiten yang hutangnya banyak USD tapi kemudian pendapatannya dalam rupiah ya. Jadi semakin sudah berpacu juga dengan kenaikan harga komoditasnya, kemudian nilai tukarnya juga ikutan naik, so double gitu challenge yang harus mereka hadapi. Tentunya kalau bisa bertahan dengan posisi inline saja atau menyamakan kedudukan dengan kinerja periode sebelumnya itu masih cukup bagus.